Iya, Pak. Iki kok bluetooth e yo iki lho ning kene eneng ke Lah iya. jenenge adorasi kene tantum megrum. Wis lah dia rasa ngomong ke sing anu mumet dasku. Kan aku lali kan karek mau tutup. Gue model baju. Lah wong lelet ngono.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan Ekaristi, mari kita awali dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk sore ini kita berdoa bagi para donatur pembangunan gereja paroki Santo Isidorus Singkut. Yang pertama untuk Olan Amriadi dari Kota Batak, Laurentius Trinurhat dari Pekanbaru, Toko Kue Meyin, Toko Helen, PT Citra Lencana Sakti, A Central Service Singkut, keluarga Anggar, Bapak Luntoroyono, Bapak Sigalingge Bangko, Rianto Bangko. Kita mohon rahmat dari Tuhan, semoga keluarga-keluarga ini senantiasa diberkati oleh Allah dan mendapatkan berkat yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Gereja seluruh dunia memperingati Santo Carolus Borromeus. Nasib hari depan berada di tangan kaum muda. Usia muda dapat menghembuskan nafas baru ke dalam kehidupan. Pada usia 22 tahun, Carolus telah menjadi kardinal dan sekretaris Sri Paus. Ia telah meremajakan gereja dengan dinamikanya. Ia ikut menangani persiapan Konsili Trente. Memang ia tepat pada tempatnya. Sebagai Uskup Agung Milan, ia mengenal keuskupannya. Ketika wabah pes berjangkit, ia selalu siap di rumah sakit. Maka ia menjadi pelindung para uskup.
Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan hening sejenak. Kita koreksi batin kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaruan, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang menjiwai Uskup-Mu, Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus, sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tiada ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah kita hidup, entah kita mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup. Demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Referen, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Referen, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
Ya, nantikanlah Tuhan. Referen, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Selamat malam. Dalam bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita akan mendengarkan bagaimana Allah itu murah hati. Allah menunjukkan belas kasihannya. Kita hidup itu hidup untuk Tuhan. Dan kita mati itu juga mati untuk Tuhan. Dari bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Dalam bacaan Injil memang kita dengarkan bahwa Allah itu menunjukkan belas kasih-Nya kepada siapa saja. Dengan kata lain bahwa Allah itu terlebih dahulu mencintai kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, Allah tetap mencintai kita. Tadi disampaikan kepada kita bagaimana orang kemudian mencari satu ekor yang hilang. Dan kemudian kita juga mendengar bagaimana ada perumpamaan tentang dirham. Berkisah bagaimana orang yang berdosa kini mau bertobat. Dan Allah pun mau menerimanya. Kita sebagai pribadi yang berdosa, kalau kita itu mau bertobat, maka Allah juga mau menerima kita. Allah terlebih dahulu mencintai kita, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita yang terlebih dahulu dikasihi, terlebih dahulu dicintai oleh Allah, senantiasa juga mari kita bersama-sama menjadi saluran kasih Allah. Karena kita hidup juga kemudian menjadi saluran kasih Allah. Jangan sampai kita itu kemudian pada akhirnya menyesal selama hidup kita belum berbuat berkat. Seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Pada suatu saat nanti kita itu juga tidak akan berdaya. Maka karena hidup ini adalah kesempatan untuk mewartakan kasih Allah, mari kita sebelum tak berdaya menjadi saluran kasih Allah, menjadi tangan-tangannya Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Secara khusus rahmat-rahmat yang melimpah yang sudah kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus putra-putrimu, mengutus tangan-tanganmu, yakni beberapa keluarga yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Bantulah mereka dalam perjuangan hidup mereka, sehingga Engkau memberikan berkat yang melimpah bagi mereka. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kiranya persembahan ini yang telah kami unjukkan di atas altar-Mu pada peringatan Santo Carolus Borromeus. Ia telah melaksanakan tugasnya sebagai gembala umat dengan teliti dan penuh pengabdian dan berjasa karena keutamaannya. Semoga demikian pula usaha kami menghasilkan buah berlimpah yang tahan uji. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan. Dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita gunakan anamnesis 2A. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun Yuwono, Uskup Emeritus kami Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memohon.
Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kurnia cinta kasih-Mu telah kami sambut. Kuatkanlah kiranya semangat kami, agar kami pun setia dalam pengabdian dan berkobar-kobar dalam cinta kasih, seperti Uskupmu Santo Karolus Borromeus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena pada malam hari ini adalah malam Jumat pertama, kita lanjutkan dengan adorasi, sembah, sujud kepada Sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada
Malam Jumat pertama ini kita menggunakan rumus pelayan pendamaian dari halaman 75. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih, ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih, yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari surat Santo Paulus yang kedua kepada umat di Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai putra dan putri Allah, Paulus mengajak kita semua untuk menjadi pelayan pendamaian bagi sesama kita. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah selama ini diri kita sudah mampu untuk menjadi pelayan pendamaian bagi sesama? Maka di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita hening sejenak. Kita arahkan hati kita kepada Sang Sakramen Maha Kudus, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa boleh menjadi pelayan pendamaian bagi sesama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di hadapan Sakramen Maha Kudus, mari kita doakan doa perdamaian dari halaman 77. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami untuk mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah satu-satunya pendamai kami. Engkau telah membersihkan dosa-dosa kami dan telah menyatukan kami dengan Bapa di dalam Roh Kudus. Jadikanlah kami penerjemah cinta kasih-Mu, saksi dan pejuang persaudaraan antar manusia, dan pelayan pendamaian menurut cita-cita yang Kau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, sehingga kami mampu ikut dalam perutusan-Mu. Buatlah kami setia sebagai pengikut-Mu, dan bersama Santo Fransiskus, hamba-Mu, perkenankan kami berseru. Jadikanlah kami pembawa damai. Jika terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Jika terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Jika terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Jika terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Di hadapan Sakramen Maha Kudus, mari kita lambungkan lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fide supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon,
Buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Allah Bapa kita, terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah gereja mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya. Terpujilah selama-lamanya.